Selamat siang, saya Rizky Gabriel Penggabean. Saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer, yaitu simulasi menghubungkan dua buah jaringan komputer yang berbeda menggunakan router. Pada simulasi kali ini saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dapat kita lihat dari sketsa ini, saya sudah membuat beberapa perangkat yang akan nantinya kita akan hubungkan. Dan di setiap perangkat mempunyai label-label. Label-label ini adalah lambang dari IP address yang akan saya setting nantinya pada perangkat tersebut. Kita mempunyai access point, dan di sekitar access point akan terhubung laptop sebanyak 5 buah dan satu server, dan 2 buah switch yang masing-masing mempunyai 6 komputer di sekelilingnya, dan 1 buah router. Pada simulasi jaringan kali ini dapat kita lihat kita akan menggunakan salah satu topologi jaringan, yaitu topologi star. Baiklah, pertama kita akan menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di sekitar access point. Access point ini adalah media penyambung data menggunakan tipe wireless. Jadi dapat kita lihat pada laptop satu ini belum terhubung kepada access point. Kenapa belum terhubung? Dikarenakan laptop satu itu tidak mempunyai yang namanya wireless port. Wireless port ini berfungsi untuk menghubungkan sebuah perangkat menggunakan tipe jaringan yang tanpa kabel. Jadi sebelumnya kita harus mengganti port yang ada pada laptop satu di bagian modul fisikal pada laptop. Pertama kita akan mematikan dulu laptopnya, kemudian kita cabut salah satu port yang tersedia pada laptop ini. Contoh, saya akan mencabut salah satu port ini. Kemudian di bagian modul fisikal kita dapat melihat WPC 300N. Ini adalah modul ataupun port yang akan kita pakai untuk menghubungkan perangkat melalui wireless. Kita pasangkan kepada laptop, kemudian kita hidupkan kembali laptopnya. Dapat kita lihat bahwa laptop 1 sudah terhubung kepada access point 0. Kita lakukan juga cara yang sama kepada perangkat-perangkat yang ada di sekitar access point 0. Kemudian kita akan menghubungkan access point kepada switch 1 menggunakan kabel cross. Berikutnya kita akan menghubungkan PC-PC ataupun komputer yang berada di sekitar switch 0 menggunakan kabel strike. Dan menghubungkan switch ke router menggunakan kabel cross.
Lanjut ke switch 1. Kita lakukan cara yang sama seperti pada switch yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen pengalamatan atau IP addressing. Kita akan mengatur address atau alamat pada setiap perangkat yang sudah kita label ini. Kita akan mengisi addressnya sesuai dengan label yang tersedia. Selanjutnya kita akan menyeting bagian router. Pertama kita ketahui terlebih dahulu kenapa kita memerlukan router. Hal ini dikarenakan adanya dua perbedaan jaringan pada simulasi kali ini. Dapat kita lihat pada IP address yang berada
IP address yang ada pada perangkat-perangkat yang terhubung di access point 0 dan switch 0 itu mempunyai IP address yang bertipekan tipe C. Sedangkan kita dapat lihat perangkat-perangkat yang terhubung pada switch 1 itu menggunakan IP address atau tipe jaringan yang bertipekan A. Jadi ketika kita menghubungkan secara langsung, otomatis mereka akan menolak satu sama lain dan tes jaringan akan gagal. Saya akan mencontohkan apabila kita menghubungkan secara langsung saja. Secara langsung kita dapat menghubungkan switch ke switch, dari switch 0 ke switch 1 ini. Kemudian kita akan tes koneksivitas daripada perangkat-perangkat ini. Kita akan mencoba tes koneksi dari PC 0 ke PC 6 yang bertipekan A. Kita buka command prompt dan kita mengetikkan perintah ping dan tujuan alamat yang akan dituju. Kita akan mencoba tes ke PC 6 yang alamatnya 10.10.10.1. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil pengujian jaringan mengeluarkan hasil request timeout, yang berarti tidak ada koneksivitas di antaranya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dua jaringan yang berbeda. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah router. Jadi dapat kita simpulkan router ini akan berfungsi sebagai jembatan ataupun penghubung daripada dua buah jaringan berbeda. Terlebih dahulu kita klik router dan kita lihat pada konfigurasinya. Kita akan men-setting IP address yang ada pada Gigabit Ethernet 000. Kita tahu bahwa Gigabit Ethernet 000 ini terhubung kepada bagian perangkat yang bertipekan C, yaitu switch 0 dan access point 0. Kita setting IP address-nya sesuai dengan tipe yang terhubung kepada Gigabit Ethernet 00. Sini saya mencoba 192.125.1.200. Kemudian kita aktifkan portnya. Begitu juga dengan Gigabit Ethernet yang berikutnya yang terhubung kepada tipe jaringan yang bertipekan A. Kita aktifkan port. Sini saya akan mencoba 100. Berikutnya kita akan melakukan yang namanya default gateway. Nah, di sini adalah kunci utama untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Kita dapat melihat pada settingan IP address. Contohnya kita akan men-setting IP address di 1. Kita dapat melihat default gateway. Jadi arti dari default gateway ini adalah dia gerbang utamanya. Ketika paket-paket akan melewati router node, mereka akan mempunyai gerbang utama tersendiri. Gerbang utama itu ialah IP dari
settingan gigabit Ethernet yang kita setting tadi, sesuai dengan gigabit Ethernet yang terhubung kepada perangkatnya. Kemudian kita buka PC 6, kita setting default gateway yang tadinya ada pada gigabit Ethernet 001, yaitu yang bertipekan A. Kemudian setelah terhubung, kita akan melakukan pengujian tes ulang. Kita akan mencoba pengujian dari PC 1 yang bertipekan C ke PC 6 yang bertipekan A. Kita buka command prompt, kita ketik perintah ping dan tujuan address perangkat yang dituju, 10.10.10.1. Sudah dapat kita lihat bahwa hasilnya reply yang berarti berhasil, dan kedua perangkat yang berbeda ini jaringannya sudah berhasil terhubung dikarenakan sudah disetting bagian router yang menjadi gerbang utama masing-masing jaringan. Router ini berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda yang mempunyai dua sisi gerbang yang akan menjadi gerbang utama bagi setiap jaringan. Berikut juga kita akan men-setting di semua perangkat sesuai dengan tipe jaringannya. Kemudian kita akan melakukan tes pengujian jaringan. Kita akan mencoba tes jaringan daripada PC 6 ke laptop 2. Yang kita tahu kita klik command prompt,
Kemudian kita ketikkan perintah ping dan tujuan alamat yang akan dituju. Kita akan menuju ke laptop 2 yang ber-IP address 192.125.1.3. Dapat kita lihat hasilnya adalah reply, yang berarti kedua perangkat ini sudah terhubung. Dan dapat kita simpulkan bahwa semua perangkat ini sudah terhubung dan dapat terkoneksi dengan baik dikarenakan adanya router yang sebagai jembatan utama untuk kedua buah jaringan. Jadi prinsip router ini, router sebagai jembatan bagi dua buah jaringan berbeda dan mempunyai dua gerbang ataupun beberapa gerbang yang tergantung daripada berapa banyak tipe jaringan yang ada pada simulasi jaringannya. Dan saya pada sketsa ini mempunyai dua buah tipe jaringan yang berbeda dan menjadikan router ini mempunyai dua buah default gateway ataupun gerbang utama. Satu gerbang utama untuk semua paket atau pengiriman dari jaringan yang bertipekan C, dan satu lagi adalah gerbang utama untuk semua paket yang akan dilewati oleh tipe jaringan yang bertipekan A. Sekian saja tugas saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih, selamat siang.